lepaskan diri dari itu, gitu loh. Kalau itu memang masalah pribadi, ya kan? Tapi bukan itu yang saya bahas di sini, Ustaz. Yang saya bahas adalah Muhammad bawa nama Allah gitu loh dalam sumpahnya. Dan ternyata itu tidak diperintahkan Allah. Nah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sebelum nonton jangan lupa dukung video Alif Sace biar semangat bikin video berikutnya. Terima kasih. Oke, di sini udah ada yang lain juga. Assalamualaikum buat teman-teman yang lain ya, Abang Alayubi, Ustadz Unggul ya, Bang Heri. Sebelumnya saya ingin mengatakan waktu saya sampai 10:30 ya. Ya. Sampai 10:30. Silahkan. Siap. Ya, ini setengah jam. Dan ini ada Edis juga ya, si pakar dari segala pakar ya. Bang Edis. Ustadz Abdurrahman juga udah kenal ya, ini si Edis Kuman. Ya. Bang Edis, kemarin waktu kira-kira seminggu lalu itu Anda dialog dengan siapa Kenny siapa itu dari Inggris kalau tidak salah ya, tentang Tritunggal ya. Sekitar jam 12 malam, itu kenapa videonya kok sudah tidak tampil lagi ya, bahkan menjadi video pribadi ya? Ayo ketahuan. Warna kuning dolarnya kuning makanya saya tutup. Oh gitu, padahal saya waktu itu kepingin rekam tapi tidak bisa. Kemudian yang kedua, waktu itu masih bisa dilacak di history, tapi ternyata tadi pagi saya buka jadi video pribadi. Dan karena waktu itu dolarnya jadi sepertinya ganti video. Jadi saya lihat persis seminggu yang lalu kalau nggak salah, video itu diganti dengan video lain, dan kemudian nggak bisa jadi video pribadi. Ya, pertama karena dolarnya kuning. Kalau dolar kuning kan ya ditonton banyak orang juga, tapi ya tanya aja Julius ngerti itu. Terus saya tidak paham, mohon maaf. Dolar kuning gitu. Dolar kuning Ustadz. Jadi saya hapus videonya. Tapi udah ada yang terbaru sama kemarin siaran langsung juga. Oh iya, betul. Bukan dari Inggris itu, dari Amerika Utara. Oh iya. Alangkah bagusnya kalau video yang kemarin itu ada, itu akan bagus sekali. Oh ya Bang Edis, saya punya pertanyaan malahan kepada Bang Edis itu tentang kesamaan Allah dengan Nabi ya. Waktu itu Bang Edis mengatakan siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Betul Bang Edis? Iya, jadi kan Muhammad di dalam ya, jadi kan Muhammad di dalam satu hadis mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Nah, di situ saya mengambil satu kesimpulan bahwa Muhammad itu menyetarakan diri dengan Allah, karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku. Dia tidak mengatakan barang siapa taat kepada firman Allah yang kusampaikan, tapi dia mengatakan aku. Nah, kata aku ini itu tentu merujuk kepada dirinya sendiri gitu loh. Nah, ketika itu merujuk kepada diri sendiri, berarti dia tidak sedang berbicara atas nama siapapun. Dia tidak berbicara atas nama Allah, tapi atas nama diri sendiri gitu. Baik. Hadisnya begini Bang, jadi faman atau ani fakot atau Allah, itu hadisnya bunyinya bahasa Arabnya. Siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Kemudian Bang Edis menyimpulkan ini berarti Nabi menyamakan dengan Allah, artinya berarti Nabi itu sama dengan Allah, sehingga mendudukkan diri beliau sebagai Tuhan. Begitu Bang Edis kesimpulannya? Kira-kira seperti itu. Nah baik, makanya sekarang saya bertanya kepada Bang Edis, apa perbedaan barang siapa taat kepadaku, dia taat kepada Allah, dengan barang siapa taat kepada Allah, berarti dia taat kepadaku? Hampir sama ya. Kalau dia mengatakan barang siapa taat kepadaku, maka dia taat kepada Allah. Ini omongan ini persis dengan apa yang diomongin Yesus begitu loh. Jadi dia sedang menyetarakan dirinya dengan Allah begitu. Ketika Yesus mengatakan barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat dia yang mengutus aku. Berarti Yesus itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Karena menyetarakan diri dengan Allah itulah, bukan Allah ya, menyetarakan diri dengan Elohim. Karena ingin menyetarakan diri itulah maka Yesus ingin dilempari dengan batu gitu loh. Nah cuman ini luput pandangan ini dari Islam gitu ya. Ketika sekarang begini Bang, bedanya apa dengan siapa taat kepada Allah berarti taat kepada aku, yaitu Muhammad. Bedanya apa? Sama itu. Kalau dia mengatakan barang siapa taat kepada Allah, ya ketika dia mengatakan barang siapa taat, silakan. Baik.
dalam Al-Quran dan hadis, pernah tidak Nabi mengatakan, siapa yang taat kepada Allah, berarti taat kepadaku? Tidak pernah, tidak pernah. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena beda maknanya. Pertama, contoh. Nabi itu utusan Allah. Tidak mungkin manusia mengenal Allah dan Islam kecuali lewat Nabi. Betul apa enggak? Betul, tapi Bolehkah manusia yang mengarang? Boleh enggak manusia mengarang dalam beragama? tidak Artinya boleh, apa? tidak boleh. Nabi Muhammad utusan Allah. Dari mana kita tahu tentang Allah? Tentu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan satu-satunya untuk mengenal Allah dan Islam lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka taat kepada beliau artinya taat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi utusan Allah. Contoh misalnya Bang Edis pemimpin perusahaan, lalu kemudian mengirim utusan ke luar kota. Wakilnya itu misalnya Pak Budi, wakil dari Bang Edis. Otomatis semua yang dilakukan dan dikatakan Pak Budi itu kan dari Bang Edis, betul apa enggak? Sebentar ya, saya relay dulu sebentar. Ngomong dulu aja Ustaz, sebentar. Saya relay sebentar ya. Jadi maksudnya begini, kalau Bang Edis misalnya pemilik perusahaan, kemudian ingin memberikan perintah kepada cabang perusahaan di kota lain, lalu Bang Edis mengutus Pak Budi. Pak Budi wakil dari Bang Edis. Maka semua yang diucapkan oleh Pak Budi adalah ucapan Bang Edis. Semua kebijakan dari Pak Budi adalah kebijakan Bang Edis, kan begitu. Nah, maka ketika Pak Budi mengatakan kepada anak perusahaan, anggota perusahaan di kota lain, apa yang saya katakan taati, apa yang saya perintahkan kerjakan. Kenapa? Karena saya utusan dari Bang Edis. Siapa yang taat kepada saya berarti taat kepada Bang Edis. Itu kata Pak Budi. Itu bisa dibenarkan enggak Bang Edis? Iya, ada sedikit perbedaan ya gini Ustadz. Ketika seseorang mengatakan aku, berarti dia itu tidak berbicara atas nama orang lain. Contoh, saya kasih contoh begini ya. Misalnya saya diutus oleh Presiden Joko Widodo. Saya diutus untuk berbicara kepada gubernur, maka saya itu berbicara atas nama Joko Widodo gitu. Nah, ketika Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, saya sudah periksa hadis itu berkali-kali, dia tidak pernah mengatakan barang siapa yang taat kepada firman Allah yang kusampaikan. Kalau Muhammad mengatakan barang siapa taat kepada firman Allah yang kusampaikan, maka dia taat kepada Allah, maka persoalan clear, tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia bilang aku. Sama sekali dia tidak mengatakan firman Allah. Nah, disinilah saya katakan, apakah di sini Muhammad tidak menyetarakan dirinya dengan Allah? Seperti itu. Sekarang kalau Pak Budi mengatakan kepada anggota perusahaan di kota lain cabang, taatlah kepadaku. Siapa taat kepadaku, dia taat kepada Pak Edis. Karena saya utusan Pak Edis. Boleh apa tidak? Nah, ketika dia berbicara seperti itu, dia melakukan kesalahan. Karena dia mengatakan aku, dia tidak mengatakan saya berbicara atas nama Pak Edis. Kalau dia mengatakan saya berbicara atas nama pemimpin perusahaan, berarti dia tidak sedang berbicara atas nama pribadi, gitu loh. Betul, tapi bolehkah Pak Budi tadi mengatakan siapa yang taat kepadaku, maka taat kepada Pak Edis. Karena saya utusan dari Pak Edis, boleh enggak? Dia sah-sah saja mengatakan seperti itu selama perkataan. Dan Pak Edis mengatakan Pak Edis mengamanahkan kepada saya. Sebagian Nabi mengatakan, saya utusan Allah. Siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Allah. Pak Budi mengatakan, saya utusan Bang Edis. Siapa yang taat kepada saya, perintah saya, sebenarnya taat kepada Pak Edis. Kenapa? Karena saya tidak berbicara dengan hawa nafsu kan gitu. Tapi dengan perintah dari Pak Edis. Sama dengan Allah mengatakan, wa ma yantiku anil hawa. Muhammad tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Di surah An-Najm, in huwa illa wahyuha, tetapi wahyu yang disampaikan kepadaku. Di surah Al-Ahqaf juga disebutkan, ya, ballagtu innama ubaligukum. Aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya boleh tidak
Pak Budi mengatakan siapa yang taat kepadaku sama dengan taat kepada Pak Edis. Karena saya hanya utusan dia. Boleh enggak? Sah-sah saja dia mengatakan Nah, demikian selama seperti itulah. ya, Seperti tapi itu ada Pak Edis. tapi Bang ada Edis. problemnya. Tapinya Oke, Pak. oke, saya nangkep poinnya Pak Ustadz, saya sangat nangkep dan saya sangat paham. Nah, permasalahannya adalah ketika dia berbicara keluar atau tidak atas nama sang pengutus itu. Nah, tadi Ustadz mengatakan wa ma yantiku anil hawa, ya, tidaklah yang diucapkannya itu kecuali berdasarkan apa yang diwahyukan. Nah, kalau memang benar ayat itu, artinya seluruh perkataan Muhammad itu harus diucapkan atas nama Allah. Artinya tidak ada satupun perkataan Muhammad yang bukan atas nama Allah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sedikit Ustaz, biar saya selesaikan. Nah, kalau memang betul Muhammad berbicara atas nama Allah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang kedua, Allah itu menegur Muhammad atas sumpah yang pernah dia lakukan. Sedikit Ustaz, biar saya selesaikan. Saya hafal ayatnya itu. Jadi begini, ya, sedikit. Bang Edis. Saya hafal. Jadi begini, kalau memang Nabi itu semua ucapannya wahyu, kenapa beliau salah dalam mengharamkan apa yang dibolehkan di surah At-Tahrim ayat 2? Baik itu madu jenis tertentu atau jariahnya, yaitu namanya Maria. Betul apa tidak begitu? Iya, masalah latar belakang sedikit Ustaz, sedikit Ustaz. Masalah latar belakang itu tidak saya persoalkan Ustaz. Memang ada yang mengatakan itu masalah madu, masalah Maria, tapi saya tidak tanyakan itu begini Ustaz. Ketika Muhammad bersumpah, saya mengasumsikan bahwa Muhammad itu bersumpah atas nama Allah. Pasti, karena Muhammad seorang nabi menurut Muslim ya, tentu saja dia bersumpah atas nama Allah. Nah, namun di dalam At-Tahrim ayat kedua itu Allah menegur Muhammad dan menyuruh Muhammad untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, kalau memang sumpahnya Muhammad itu diperintahkan oleh Allah, tentu Allah tidak akan menyuruh Muhammad melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, karena Allah menyuruh Muhammad melepaskan diri dari sumpahnya, ini menjadi satu indikasi bahwa Muhammad bersumpah atas nama Allah tanpa Allah perintahkan. Nah, artinya ketika Ustadz mengatakan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, ini gugur. Karena ternyata Muhammad membawa-bawa Allah dalam sumpahnya, sedangkan Allah tidak perintahkan itu kepadanya. Gitu loh. Baik, paham. Jadi begini jawabannya Bang Edis. Yang dimaksud dengan wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyuha adalah terkait dengan agama. Bukan terkait dengan pendapat pribadi. Makanya Nabi SAW dalam beberapa peristiwa, contoh pada saat Perang Badar. Pada saat Perang Badar, di awal-awal kali pasukan Islam mencari tempat untuk menghadang musuh yang datang dari Mekah, itu Rasulullah mengatakan, di sini tempatnya. Maka saat bertanya, ya Rasulullah, pendapat ini wahyu atau pendapat pribadi? Oh, ini pendapat pribadi saja. Nah, kalau itu pendapat pribadi, menurut saya Rasulullah lebih baik kita dekat sumur Badar, karena lebih lebih strategis. Maka menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan wa ma yantiku anil hawa itu yang terkait dengan agama. Tapi yang terkait dengan pendapat pribadi Nabi, maka itu bukan termasuk wahyu. Nabi bisa tidak tepat, bisa salah. Contoh yang kedua tentang masalah penanaman pohon kurma atau penyilangan pohon kurma. Ketika di Madinah, Nabi melihat bahwasanya pohon kurma yang di Madinah itu tidak berbuah kecuali kalau dikawin silang. Artinya harus ada peran manusia. Nah, Nabi mengatakan menurut pengalaman di Mekah, pohon kurma itu tidak perlu disilang, tidak perlu dikawin silang, dia sudah berbuah sendiri. Maka Nabi mengatakan ketika melihat beberapa sahabat menyilangkan tanaman kurma ini supaya berbuah, beliau mengatakan tidak usah disilangkan menurut pendapat pribadi pengalaman di Mekah. Begitu dituruti, dikira sahabat ini wahyu. Maka dituruti oleh sahabat, ternyata tahun depan tidak tumbuh satu buah pun. Maka laporlah kemudian sahabatnya kepada Nabi, ya Rasulullah, aku telah melakukan yang kau perintahkan, tetapi ternyata tidak tumbuh buah satupun. Nabi mengatakan, oh itu maknanya ya, itu pendapatku pribadi gitu loh. Aku diutus dengan agama, maka taatilah. Adapun urusan duniamu, maka kamu lebih tahu tentangnya daripada aku. Antum a'lamu bi umuri dunyakum.
kau lebih tahu tentang urusan agama, tentang urusan duniamu. Sehingga dalam masalah perincian teknologi, Nabi tidak ikut-ikut. Nabi hanya menyampaikan wahyu, kaidah-kaidah dasarnya. Adapun penelitian itu diserahkan kepada manusia karena manusia mampu untuk mencapainya. Sehingga Bang Edis, kita harus pisahkan. Makanya dalam usul fikih itu disebutkan ucapan Nabi mana yang menjadi dalil dan tidak. Perbuatan Nabi mana yang menjadi dalil dan tidak. Ada misalnya jibiliyah, perbuatan yang sifatnya pribadi ya, cara berjalan, cara makan, atau misalnya cara gerak, yang itu masing-masing orang berbeda. Maka ini bukan bagian dari agama, boleh ditiru, boleh tidak. Termasuk pakaian. Pakai jubah, itu tidak harus. Kenapa? Itu bukan wahyu. Selama menutup aurat, boleh pakai jubah, boleh pakai sarung, boleh pakai batik. Termasuk ucapan beliau. Ini ucapan dalam masalah agama atau tidak? Nabi sendiri membedakan itu. Termasuk hal-hal lain yang kalau kita teliti lebih banyak tentang masalah ini kita bisa lihat. Sehingga Bang Edis, kembali ke tadi, kita harus bedakan mana yang wahyu, mana yang bukan. Mana yang Nabi sendiri mengatakan ini pendapat pribadiku. Termasuk dalam masalah keputusan tentang status tawanan perang Badar. Awalnya Nabi berijtihad, bukan dengan wahyu. Bahwasanya tawanan perang Badar ini karena masih saudara sendiri, diganti dengan uang saja, dengan dana. Tukar dengan dana. Kenapa? Karena kaum muslimin butuh dana waktu itu. Karena masih awal-awal ada di Madinah. Umar bin Khattab tidak sepakat. Ya Rasulullah, kita ini baru perang. Dan umat musuh masih kuat. Kita baru lemah. Kenapa tidak kita bunuh semua tawanan ini? Gitu. Ya kan? Kenapa tidak kita bunuh? Nabi tidak sepakat. Dan semua sahabat tidak sepakat dengan pendapat Umar. Umar menyendiri. Lalu turun ayat yang membenarkan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena waktu itu musuh masih kuat, Madinah kaum muslim masih lemah, dan permusuhan tokoh-tokoh ini sangat kuat sekali. Maka turun wahyu membenarkan perkataan Umar. Jadi kita lihat di sini banyak kasus. Kita bedakan mana yang wahyu, mana yang bukan. Maka kata-kata wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha itu adalah kaitan dengan wahyu, Bang Edis. Oke, Baik. saya tanggapi sedikit Ustaz ya. Sekarang saya balik. Ya, silakan. Sedikit Ustaz, sebelum dibalik saya tanggapi dulu Ustaz. Jadi artinya antum mengatakan atau membuat satu statement bahwa ada ucapan Muhammad itu yang ternyata bukan wahyu dan ada yang wahyu. Nah, tetapi kalau kita melihat An-Najm ayat yang ke-3 sampai 4, di situ jelas-jelas dikatakan bahwa tidaklah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Nah, mungkin antum bilang itu masalah wahyu. Ternyata menurut antum ada di luar yang bukan wahyu. Tapi saya ingin menguatkan lagi ya. Ada satu riwayat ya, di mana Muhammad pernah mengatakan kepada orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu pernah berkata begini Ustadz ya, dalam satu hadis ya, saya bacakan aja hadisnya ya. Dari saya teruskan aja ya. Dahulu aku menulis seluruh, perhatikan ini, seluruh yang aku dengar dari Rasulullah. Aku ingin menghafalkannya. Maka kaum Quraisy mencegahku. Mereka, maksudnya kaum Quraisy, mengatakan, apakah engkau menulis seluruh yang keluar dari mulut Rasulullah, dari lisan Rasulullah? Padahal Rasulullah adalah manusia saja yang terkadang bersabda dalam keadaan marah, terkadang dalam keadaan senang. Maka aku menahan diri dari menulisnya, ya. Kemudian aku menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah, maka Rasulullah memberikan isyarat dengan jarinya kepada mulutnya seraya bersabda, demi Allah, zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar darinya, di sini maksudnya adalah mulut ya, sambil menunjuk mulut, kecuali kebenaran. Jadi berdasarkan dua ayat ini Ustadz, saya menyimpulkan bahwa tidak ada satupun perkataan Muhammad yang boleh salah. Karena apa? Di dua ayat ini, pertama An-Najm tadi, kemudian riwayat dari Abu Hurairah dan Muhammad ini. Jadi dari kutipan itu saya menyimpulkan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad atau lisan Muhammad adalah wahyu. Nah, tapi yang jadi masalah Ustadz, antum kan mengatakan, oh ada yang bukan wahyu. Salah satunya misalnya ketika Muhammad menyarankan agar petani kurma tidak mengawinkan, tetapi gagal. Nah, justru di sini sedikit Ustadz.
Justru di sini saya melihat, mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali. Saya pakai bahasa apa ya? Gini aja, ada ngeles gitu, tanda kutip, ngeles gitu. Ketika Yang ngeles ketahuan siapa ya? ternyata, mohon maaf, Muhammad, karena Muhammad menyarankan kepada petani kurma, alangkah itu saya dikawinkan atau tidak dikawinkan itu sama saja. Nah, ketika mereka menurutinya, ternyata petani gagal begitu, kurma mereka gagal. Nah, kemudian Muhammad mengatakan, engkau lebih tahu urusan duniamu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau memang Muhammad tahu bahwa itu urusan duniamu lebih mengetahui, loh, kenapa kok kemarin diomongin bahwa itu buah kurma itu lebih baik didiamkan saja. Kalau memang dia tahu urusan dunia, kenapa kemarin ngomong gitu loh. Nah, kemudian tapi gini Ustadz, kita lupakan saja itu masalah kurma ya, karena di situ tidak ada nama Allah disebut. Nah, yang jadi masalah Pak Ustadz, di dalam At-Tahrim ayat kedua, di situ Muhammad bersumpah dan Muhammad disuruh membebaskan diri dari sumpahnya itu. Nah, saya tadi kan sudah bilang sama Pak Ustadz, saya mengasumsikan bahwa Muhammad ya itu bersumpah atas nama Allah. Tidak mungkin Muhammad tidak bersumpah atas nama Allah. Nah, ketika Muhammad membawa nama Allah, saya yakin ini bukan omongan biasa. Artinya itu wahyu karena dia membawa nama Allah. Nah, bagaimana mungkin Muhammad membawa nama Allah dalam sumpahnya, ternyata ditegur oleh Allah di dalam At-Tahrim ayat 2 itu dan disuruh dia untuk melepaskan diri dari sumpahnya. Nah, inilah yang menjadi indikasi bahwa ternyata apa yang dikatakan bahwa mematuhi Muhammad sama dengan mematuhi Allah itu gagal gitu loh di sini. Silakan Ustaz Baik, saya tanggapannya. jawab Bang Edis. Pertama tentang Abu Hurairah. Betul, itu hadisnya seperti itu. Tapi konteksnya dia adalah dalam pelajaran. Mengapa demikian? Abu Hurairah termasuk orang ahlu sufah. Ahlu sufah itu orang-orang miskin yang tidak punya pekerjaan dan pekerjaannya hanya belajar dan tidur di masjid. Maka Nabi ketika berceramah di masjid menjelaskan masalah ilmu, beliau mencatat semua apa yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi konteksnya ini pembelajaran. Nah, dalam konteks pembelajaran agama, semua yang beliau sampaikan benar. Sehingga apa yang dikritik orang-orang Quraisy, Nabi itu orang biasa, betul secara lahiriah, tetapi beliau seorang rasul. Dari konteks hamba bisa salah, namanya manusia. Tapi dari konteks rasul, maka beliau benar. Maka tidak ada yang keluar dari mulutku dari konteks pelajaran agama ini kecuali hak benar. Makanya Abu Hurairah kemudian mencatat itu semua. Makanya suatu saat ketika Abu Hurairah itu merasa kesulitan menghafal, maka beliau mengatakan, hamparkan sorbanmu. Maka kemudian beliau berceramah. Dan kalau sudah selesai, pakaikan kembali ke kepalamu. Kondisi saya tidak akan pernah lupa apa yang aku sampaikan. Jadi Abu Hurairah pun tidak punya pekerjaan, Bang Edis. Kerjanya cuma belajar. Beliau selama 3 tahun hanya belajar, dan belajar dari pagi sampai dengan malam. Sehingga beliau dalam konteks belajar ini tentu apa yang dikatakan Nabi itu semua benar, gitu. Karena terkait dengan agama. Gitu. Nah, adapun Nabi mengatakan tidak semua ucapan beliau itu wahyu, itu jelas banyak dalilnya, banyak riwayat, ya, dan itu tidak bisa kita katakan ngeles. Kenapa Bang Edis? Karena beliau mengatakan pada pribadiku, beliau tidak memerintahkan, tapi apa tidak sebaiknya dibiarkan saja, anjuran. Sehingga kata para ulama, ini yang mengatakan bukan saya Bang Edis, tapi ulama-ulama usul fikih, membedakan perbuatan Nabi, apakah sifatnya hanya pribadi, ucapan pribadi, atau terkait dengan wahyu. Nabi mengatakan kan, ketika dalam masalah kurma tadi itu, aku datang ya, dengan agama, maka dalam perkara taati aku, maknanya seperti itu. Tapi dalam urusan dunia, kamu lebih tahu. Juga dalam peristiwa perang Badar dan peristiwa-peristiwa yang lain. Gitu. Jadi jelas, ini bukan mengada-ngada, ini sudah kita ketahui, sudah lama. Gitu. Jadi siapa yang mempelajari usul fikih, kita akan tahu. Contoh misalnya Afwan, Mbak, saya potong sebentar Ustadz. Yang saya tanyakan tuh begini Ustadz, ketika sekarang yang terkait dengan Maryam ya, terkait dengan Maria, ini saya jawab setelah ini. Yang ketiga sekarang, ketika Nabi SAW bersumpah untuk tidak mendekati Maria, jariyah atau budaknya, atau dengan madu, itu sebenarnya pengharaman secara pribadi, bukan pengharaman hukum. Misalnya contoh begini Bang Edis, misalnya ya, saya punya penyakit gula, na'udzubillah min dzalik, semoga kita semua sehat. Terus kemudian kita tidak boleh makan manis-manis, misalnya tidak boleh makan donat. Saya bersumpah, mulai sekarang saya tidak makan yang manis-manis. Bukan berarti merubah hukum donat menjadi haram.
tetapi mengharamkan untuk diri saya secara pribadi. Hukum asal tetap halal, tidak merubah hukum, tetapi saya boleh dong tidak mengharamkan diri saya makan donat karena berbahaya bagi saya. Demikian pula dengan Nabi, mengharamkan apa yang halal, tidak merubah hukum, cuman secara pribadi beliau haramkan untuk dirinya, untuk menyenangkan istrinya. Jadi bukan kemudian menjadi haram hukumnya, karena itu hukum masalah jariyah atau budak tetap tidak menjadi haram, tetapi itu mengharamkan untuk pribadi. Seperti kita, saya tidak akan makan bakso di tempat ini, karena tidak enak. Seperti itu, tidak menjadikan hukum bakso menjadi haram. Karena itu Nabi menegur, jangan berbuat seperti itu. Ya, kenapa? Tidak seharusnya gitu loh. Ya, karena khawatirnya apa? Nanti kalau itu misalnya ditiru sama umatnya, jadi turun haram betulan gitu loh. Contoh, kenapa Nabi SAW itu sholat malam hanya 3 hari saja di masjid. Ya, ketika itu sholat taraweh, beliau hanya 3 hari. Selama 3 hari beliau diikuti oleh orang banyak, para sahabatnya. Padahal beliau awalnya sholat sendirian. Maka kemudian di hari keempat, menurut satu riwayat, beliau kemudian tidak keluar ke masjid untuk sholat taraweh. Maka demikian ketika ditanya, aku khawatir nanti kalau aku terus sholat di masjid, sholat taraweh yang sifatnya sunnah, maka menjadi wajib gara-gara kalian kemudian ikut terus. Kenapa? Karena hukum belum sempurna turun. Terkadang hukum itu Allah rubah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan hikmahnya. Ada perubahan yang dikenal dengan an-nasikh dan al-mansukh. Hukum yang terakhir menghapus hukum yang lama. Tentu dengan hikmah. Jadi seperti itu Bang Edis, tidak bisa kemudian kita berkata tanpa dalil gitu loh. Coba cari di mana di Al-Quran dan hadis di dalam tafsir yang mendukung ucapan Anda atau ucapan saya. Oke, afwan Ustadz, saya sedikit saya tanggapi ya Ustadz ya, sebelum kita masuk ke tema yang sedang kita bahas ini, masalah Isa kalimatullah ya. Gini Ustadz, jadi gini ya, Antum tadi mengatakan bahwa apa yang diucapkan oleh Muhammad itu tidak semuanya wahyu, ya kan? Ada yang merupakan pendapat pribadi. Nah, oke, saya bisa pahami kalau Muhammad berbicara hal-hal yang tidak menyebut-nyebut nama Allah. Misalnya gini contoh, Fatimah, tolong ambilkan saya gayung. Begitu itu bisalah kita maklumi ya. Nah, tapi ketika Muhammad mengatakan ada kata-kata Allah di dalamnya, membawa-bawa Allah, kita harus mengasumsikan bahwa itu perintah Allah gitu loh. Karena menurut An-Najm tadi, tidaklah yang diucapkannya itu menuruti hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Nah, pertanyaan saya sama Antum bukan masalah apakah itu pribadi atau tidak, Ustadz. Gini, ketika Muhammad bersumpah, tadi kan sudah saya katakan, ayo kita asumsikan bahwa Muhammad ini bersumpah atas nama Allah. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana mungkin Muhammad membawa-bawa nama Allah di dalam perkataannya, tetapi ternyata Allah tidak perintahkan kepada dia. Itulah kenapa Muhammad ditegur karena sumpahnya itu dan disuruh melepaskan diri karena sumpahnya itu. Artinya begini Ustadz, klaim An-Najm 3 dan 4 yang mengatakan bahwa tidaklah yang keluar dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, hawa di situ teks aslinya, itu gugur. Kenapa saya katakan gugur? Karena ternyata didapati satu peristiwa bahwa Muhammad bersumpah atas nama Allah, tetapi ternyata, saya tanya sama Antum dulu, ini sumpahnya ini atas nafsunya atau perintah Allah? Kalau Antum mengkonfirmasi. Sebentar Bang, bersumpah atas nama Allah, tapi bukan dalam perkara agama. Jadi begini Bang, bedanya begini, contoh nih. Oke, anggap contoh, sedikit Ustaz. Afwan, tadi Antum kan nggak sepotong gini Ustaz. Tadi Antum kan katakan ya bahwa Muhammad bersumpah untuk kepentingan pribadi, sekalipun di situ tidak dijelaskan ya sumpahnya itu atas nama pribadi atau tidak. Memang riwayat-riwayat memang ada masalah maghfir ya, ada masalah Maria dan lain sebagainya. Iya, Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, kalau itu masalah pribadi, kenapa Allah harus mewajibkan Muhammad untuk melepaskan diri dari itu? Gitu loh. Kalau itu memang masalah pribadi, ya kan? Tapi bukan itu yang saya bahas di sini, Ustaz. Yang saya bahas adalah Muhammad membawa nama Allah gitu loh dalam sumpahnya. Dan ternyata itu tidak diperintahkan Allah.
Nah, ini pertanyaan saya, ketika Muhammad bersumpah itu atas nama Allah itu berdasarkan nafsu atau tidak? Karena ketika sampai antum mengatakan bahwa itu menurut hawa nafsunya, maka klaim An-Najm 3 dan 4 itu gugur. Kemudian terakhir saya tutup ya. Antum tadi mengatakan masalah abrogation ya, perubahan ya, pergantian ayat. Oke, nasak dan mansuk ya. Nah, Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan, ya, sebagai kitab pembeda. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan satu kitab pembeda, ternyata dia tidak bisa membedakan sesuatu. Kenapa saya katakan tidak bisa membedakan? Begini, Ustaz, kenapa saya katakan tidak bisa membedakan sesuatu? Karena begini, kalau memang Al-Quran itu dapat membedakan sesuatu, tidak mungkin ada nasak dan mansuk. Karena orang yang melakukan nasak dan mansuk, orang yang melakukan pergantian, itu sudah pasti dia tidak bisa membedakan, gitu loh. Karena setiap ada yang namanya abrogation, itu menjadi satu bukti orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang A, mana yang B, gitu loh. Jadi kalau antum mengatakan Quran Al-Furqan sebagai pembeda, justru adanya perubahan dalam Al-Quran atau nasak dan mansuk, itu membatalkan klaim itu bahwa Quran sebagai kitab pembeda, karena dia sendiri tidak bisa membedakan. Itulah kenapa ada nasak dan mansuk. Demikian Ustaz. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang baik, saya jawab. Yang pertama, Bang Edis, justru apa yang saya katakan itu sesuai dengan Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa, bahwasanya itu dibatasi pada urusan syariat. Contohnya apa? Ya justru peristiwa tentang pengharaman madu atau Maria ya sebagai jariyah atau budak beliau. Ini justru membuktikan bahwasanya tidak semua apa yang beliau kerjakan atau beliau ucapkan itu memang wahyu gitu loh. Sehingga apa? Ayat wa ma yantiqu anil hawa itu justru dijelaskan, ditafsirkan dengan surat yang namanya At-Tahrim tadi itu, dan dijelaskan dengan hadis-hadis yang saya sebutkan tadi. Ini bukan saya mengucapkan, bukan ulama, tapi Nabi sendiri. Sehingga apa? Kadang beliau manusia, pendapat pribadi, ya kan? Contoh misalnya begini, ketika beliau mengharamkan Maria atau maghafir, salah satu jenis atau madu dari lebah yang namanya urfut itu pendapat pribadi. Begini contoh ya. Contoh misalnya begini, Bang Edis, saya kembali ke permisalan donat ya. Donat itu halal untuk saya. Tetapi kalau saya mengharamkan bagi diri saya, itu kan tidak merubah hukum kalau donat itu haram. Cuman saya tidak mau, saya tidak akan makan. Paham Bang Edis ya? Jadi itu adalah, saya memang tidak mau sudah. Tidak menghukum merubah hukum donat menjadi haram untuk semua manusia. Bukan. Cuman saya tidak mau, kenapa? Mungkin saya diabetes, mungkin menyenangkan istri saya. Kenapa? Karena kalau saya makan donat, saya jadi gemuk. Karena kalau saya makan donat, bau mulut saya tidak enak. Saya mengharamkan bukan merubah hukum donat menjadi haram, tapi saya mengharamkan untuk diri saya. Ini Bang Edis, tidak dalam masalah agama. Mengapa? Karena tidak merubah hukum status donat dalam Islam menjadi haram. Tetapi saya mengambil istihad, boleh enggak saya tidak makan donat? Kan boleh saja, donat itu boleh, artinya boleh dimakan, boleh tidak. Mendekati jariyah, budak perempuan, itu hukumnya boleh, enggak harus. Bisa iya, bisa tidak. Kalau saya milih enggak, boleh enggak? Boleh gitu loh. Nah, maka Nabi bersumpah, berjanji kepada Allah tidak lagi makan ini untuk menyenangkan istrinya. Ini terkait pilihan fikih boleh, tidak merubah hukum gitu. Ketika saya misalnya mengharamkan donat untuk saya, tidak menjadikan hukum donat menjadi haram untuk semua. Nah, tetapi mengapa Allah kemudian melarang itu, menegur Nabi? Ini juga dalil bahwasanya tidak semua ucapan Nabi pada beliau itu wahyu, makanya Allah menegur. Maka Allah melarang kamu untuk bersumpah demikian. Kenapa? Karena pertama itu hakmu. Yang kedua, untuk memberikan pelajaran kepada istri-istri Nabi yang mulai, 2 istri Nabi disebutkan itu, ada yang mengatakan Zainab dengan Aisyah, yang tanda kutip gondok. Maka itu menunjukkan kalau kau tidak berhenti mengganggu Nabi, maka kami akan kawinkan dia dengan yang lain selain kami yang lebih baik. Jadi terkait penghormatan kepada Nabi, Bang Edis, bukan kemudian artinya merubah hukum, gitu loh. Justru ini bukti bahwasanya memang tidak semua ucapan Nabi itu wahyu. Makanya ditegur sama Allah. Nabi keliru dalam mengambil sesuatu yang boleh. Kenapa? Tidak mendekati budak itu boleh.
tapi Allah tidak sepakat. Jangan hanya karena istrimu, lalu kau haramkan untuk dirimu, walaupun tidak berubah hukum ya, jangan. Ya kan? Dan sebagai bentuk kemuliaan Nabi dan teguran kepada istri-istri yang lain, agar tidak berbuat seenaknya. Kita lihat konteks semuanya itu, Bang Edis. Nah kemudian, terkait dengan mengapa saya kok bertanya, membedakan, apa bedanya barang siapa taat kepada aku, taat kepada Allah, dengan siapa yang taat kepada Allah, taat kepada aku, itu jelas beda sekali. Kenapa? Karena begini, kalau mengatakan siapa taat kepada Allah, taat kepada aku Muhammad, itu berarti atasannya Muhammad. Tapi kalau siapa taat kepada aku, taat kepada Allah, atasannya Allah. Itu bedanya. Makanya di Quran dan hadis tidak ada ucapan siapa taat kepada Allah, maka taat kepadaku. Maka dari sini kita bisa katakan, apakah artinya taat kepada Nabi itu mutlak? Maka jawabannya dua, iya dan tidak. Artinya apa? Mutlak sama dalam arti perintah. Tetapi tidak sama dari segi karena Nabi hanya utusan Allah, Tuhannya Allah. Dalam arti sebagai Rasul atau utusan, maka kita harus taat kepada Rasul, bukan karena Rasulnya sendiri, bukan karena Muhammadnya, tapi karena beliau utusan Allah, dan tidak mungkin kita tahu tentang Islam kecuali dengan Nabi Rasul, dengan Rasulullah SAW lewat beliau, maka mau tidak mau harus taat kepada beliau. Ya, tapi tidak bisa dibalik. Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada aku, itu utusannya Nabi. Makanya apa? Dari segi ini tidak sama. Allah itu asal, Nabi Muhammad itu adalah utusan saja. Dari segi ini tidak sama Nabi dengan Allah, karena Nabi hanya utusan atau pesuruh. Kemudian tentang nasih wal mansuh, lah mungkin orang tidak paham. Kenapa ada nasih dan al-mansuh? Kalau Bang Edis mau membaca, Bang Edis mengatakan belajar Quran dan hadis 8 tahun ya. Apakah Bang Edis pernah membaca buku kaidah fikih, usul fikih, sejarah fikih, sehingga kok luput tentang masalah nasih dan mansuh ini gitu. Justru adanya nasih dan mansuh ini adalah merupakan sifat dari agama dari Adam sampai Muhammad. Contoh misalnya Bang Edis. Dulu di zaman Nabi Adam boleh enggak menikah sesama saudara? Saudara kandung boleh enggak? Boleh, karena orangnya cuma satu. Nabi Adam dan istrinya Hawa. Maka kalau diharamkan menikah sesama saudara, ya tidak ada yang menikah. Maka hukum yang sesuai dengan zaman itu adalah dibolehkannya menikah saudara. Tetapi apa? Tidak satu kelahiran. Karena dikisahkan dalam riwayat, anaknya Nabi Adam itu kembar, dua laki perempuan. Nah, yang sama-sama lahir itu tidak boleh menikah. Tapi boleh menikah yang generasi berikutnya. Jadi misalnya anak kembar pertama, kembar kedua, ini silang. Tidak boleh antar laki perempuan yang sama-sama lahir di saat yang sama menikah, tidak boleh. Tapi di zaman sekarang boleh tidak menikah antar saudara kandung? Tidak boleh. Kenapa? Keadaannya beda, ada hikmah yang besar. Ini namanya nasih wal mansuh dalam hukum. Ini adalah merupakan satu sifat agama universal dari Nabi Adam sampai Muhammad. Sama dengan di zaman Nabi Muhammad. Kenapa ada nasih dan mansuh? Sesuai dengan keadaan hikmah yang besar. Contoh misalnya, di Mekah, Nabi dilarang untuk berperang. Ya kan? Ketika di Madinah, di awal-awal di Madinah, Nabi dibolehkan membalas. Kemudian dinasah bolehnya berjihad untuk menyerang Mekah, untuk menundukkan. Kenapa demikian? Ada hikmah gitu loh. Kenapa? Kalau seandainya itu dibolehkan perang di awal, tentu ini tidak bijaksana gitu. Tidak sesuai dengan strategi yang seharusnya dicapai atau dibuat untuk melawan musuh karena masih lemah gitu. Bukan Allah tidak mampu untuk memenangkan Nabi Muhammad dan kaumnya, bukan, tetapi ini akan jadi pelajaran bagi umat Islam. Kalau kamu lemah ya jangan menyerang gitu loh. Ya, jangan memaksakan diri gitu loh. Ya ini contoh misalnya. Nah, contoh lagi misalnya dalam masalah pengharaman khomer. Awalnya khomer itu dikatakan fihima ismun kabirun wa manafi'ul linnas. Khomer itu masih dibolehkan, tidak diharamkan. Ya, di khomer itu ada manfaat tapi dosanya besar dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ketika umat Islam sudah mulai imannya kuat, sudah sering sholat, Allah mengatakan wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan dekati sholat kalau sedang mabuk, tapi belum haram. Ketika iman sudah kuat, maka muncul ya innamal khamru wal maisiru rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Minuman keras, berjudi, najis.
Itu merupakan pekerjaan syaitan. Karena itu tinggalkanlah agar kalian beruntung. Lah ini nasih dan mansuh ini bukan suatu yang Allah tidak tahu, tapi hikmah. Justru karena Allah tahu, Al-Furqan bisa membedakan watak manusia itu ketika di awal keimanan begini, ketika di tengah keimanan seperti ini, di akhir begini. Dan ini bukan untuk Allah, tapi untuk memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bersikap kepada orang yang berbuat dosa. Kalau awal berbuat dosa, jangan ngomong haram dulu lah. Kasihan, ya, tapi diajak yang baik-baik. Kalau sudah mulai sholat, mulai diajak ngomong agak keras. Jangan sholat kalau mabuk. Ketika sudah iman kuat, haram tinggalkan. Itu diantara hikmah kenapa ada an-nasikh dan al-mansuh. Dan hikmah yang lain, Bang Edis. Coba Bang Edis baca biasa, kitab usul fikih, kitab kaidah fikih dan yang lain. Oke, sedikit sebentar, Oke, sedikit sebentar, aku izin bicara dulu, Des. Des, 44 menit. Oke, sebentar. Ya, baik dibaca. 44 menit ini waktu untuk Edis sangat luar biasa ya. Ustadz Abdul Rahman memaparkan dengan sangat jelas, sangat detail dari dalil-dalil yang dikemukakan. Kalau Bang Edis sekedar bertanya sudah jawab. Ini Bang waktu Enggar, Ustadz. mungkin terkait untuk materi, coba difokuskan dulu. Nanti kalau untuk Bang Edis mungkin insya Allah di forum yang akan datang kita buat materi khusus tentang ini Bang Edis. Silakan yang lain. Oke, gitu aja ya. Saya minta sama sedikit menit Ustadz. Sedikit Nandar, Kang Nandar. Oke, sedikit Kang Nandar sebentar. Ya, ini saya minta sama Ustadz Abdul Rahman dan kepada tuan rumah HMC ya Julius. Coba kapan-kapan saya diatur lah berdua sama Ustadz ini. Jangan kasih panggung Bang Julius. Ini udah lumayan lama loh, 45 menit kasih lu. Monyet satu memang belum dikasih pisang Bang ini. Edis, saya mau tanya dulu enggak? Bang Edis, saya mau tanya. Anda belajar katanya Quran dan hadis itu bisa bahasa Arab enggak? Iya, jadi begini ya Ustadz ya. Dia bisa bahasa sebentar Bang Edis, di salah satu monyet video Anda itu mengkritisi apakah Quran itu semuanya Arab atau Ajam, betul apa enggak? Iya, jadi saya meyakini Anda bahwa bisa bahasa Arab. Bagaimana mungkin Anda bisa memahami apakah Quran semuanya Arab atau bahasa Ajam? Maaf, tolong jangan ditertawakan ya Bang. Maaf, ini kita tidak sedang. Baik. Maaf Pak Ustadz. Artinya begini, Bang, ini sudah pernah belajar enggak tentang usul fikih, usul tafsir, kaidah tafsir, tentang kedalaman bahasa Arab, sastranya, sehingga bisa mengkritik. Iya, termasuk tadinya. begini Bang, pernah membaca tafsir tidak? Ketika Anda mengatakan fantabadat bihi makanan syarqiyah, ya. Ketika mengatakan Maryam itu mengasingkan diri ke arah timur, Anda mengatakan bahwasanya itu hamil dulu baru datang malaikat, begitu ya? Apa Anda sudah pernah baca tafsirnya begitu? Iya, jadi begini. Seperti itu, Bang. Badan tidak seperti itu. Iya, jadi saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Begini Bang, maksud saya begini, sebelum Anda mengatakan sesuatu, baca tafsirnya dulu. Iya, jadi begini Ustadz ya. Jadi gini Ustadz ya, dulu saya Ustadz, itu giliran tanya balik dong soal Bible dong Pak Ustadz. Dia kan di mata dia itu begini Pak Ustadz, dia di mata dia Pak Ustadz ya, apapun juga tetap salah. Apapun juga soal Al-Quran itu salah. Maaf Bang, jadi sebentar, Bang. Mungkin karena saya mau habis, sebentar Bang. Baik. Ini kan saya tadi sudah kelewatan hampir 30 menit ya. Ini jam 11 saya harus tutup. Maksudnya gini, kita fokuskan, mohon maaf Bang ya. Pertanyaan seputar materi dulu aja. Mungkin ada yang lain mau bertanya atau menambahkan. Oke Ustadz. Terutama yang bertanya. Sebelum antum pergi, saya mau bahas dari antum tadi memaparkan salah satunya adalah Ali Imran ayat dari tadi Edis, kamu waktu ini 4 menit sendiri loh. Orang lain nungguin loh. Dis, gantian dong. Ini Dewa. Iya, kamu contoh akhlaknya ini loh, akhlak Ustaz. Gua bukan punya akhlak. Maaf sekalian, mungkin maaf teman-teman sekalian. Mungkin Bang Edis begini, Bang Edis, mungkin karena Bang Edis sudah banyak waktunya, Bang Edis sudah banyak. Mungkin kita berikan ke yang lain dulu, Bang Edi, sabar ya. Enggak, sedikit. Saya habis ini pergi, Ustaz. Saya cuma titip aja begini. Oke. Jadi di dalam Ali gini, ini gimana ini? Ini dari itu. Tuan rumah ini enggak diamankan ini tuan rumah.
tuan rumah ini nggak diamankan dulu. Nah, jadi gini ya, di dalam Ali Jangan Imran kasih panggung HMC. Udahlah, udah cukup dia. Udah 44 menit udah cukup dong. Di sini kita banyak kan Ini loh. mungkin terakhir. Atau begini Bang Edis, maaf, Bang Edis, karena ini bukan channel saya, Bang Edis bisa hubungi saya langsung. berapa nomor Nanti kita antum? bahas Ustaz? bersama. Nanti insya Allah Bang Nomor- Jonathan Nandar bisa memberikan ya. Ya, Karena ini aku, bukan Edis, ya, forum aku. saya, bukan channel saya, Ya. jadi mungkin nanti langsung ke Bang Jonathan Nandar ya. Karena itu kita Oke, berikan nomor yang lain. saya- Mohon maaf Bang. Oke, Edis. sebentar, Jangan Ustaz. di Nomor sini, nanti saya- biar tanya. Jangan nanti diumumkan di sini. Ya, sedikit aja. Sebelum saya tinggal, saya mau ninggali satu pertanyaan. Di dalam Ali Imran ayat 45 di situ dikatakan Udah, nanti wa jauh lagi SDS yang lain. wa it Coba bacanya gimana bacanya? wa it ini ada repot ini. Di situ Coba lanjutkan Bang. Ya, daripada. ya, di situ dikatakan wa it qala malaikatu ya Maryam innallaha yubasyiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masih ibnu Maryam. Nah, di sini tidak ada kata-kata kelahiran, Ustaz. Di situ udah hanya dikatakan Kabar gini gembira. aja, Kabar gembira gitu. gini aja. Ya, gini aja Ustaz. Kita tentukan saja jadwal karena Ya. di sini memang banyak perusuh. Jadi saya makasih banyak sama Ustaz. Saya rasa antum cukup berakhlak ya daripada yang lain ya. Oke, gitu aja menurut saya. Saya pamit dulu. Terima kasih tuan rumah, terima kasih Ya, Ustaz Abdul terima Razak. kasih sama-sama Bang Terima Edis, Bang kasih. Edis, sama-sama. Thank you. Bang Selamat malam. Julius, sebentar teman-teman. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selesaikan soalnya Ustadz ya. Tadi dia mau Iya, tanya iya, gini. Jadi di situ dikatakan, di situ kan tidak ada kelahiran. Bagaimana bisa ada kabar gembira? Bagaimana bisa Maryam bisa tahu? Padahal di situ tidak ada kata kelahiran. Kenapa Maksudnya saya tahu bagaimana soalnya? Ya kenapa saya mungkin tahu diulang lagi, soalnya kenapa? si Edis? Ya kenapa saya tahu soalnya si Edis? Soalnya itu kan dia akan bertanya seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena itu sudah berulang di channel seperti ini tuh berulang kali. Mulai dari pertanyaan pertama yang saya ingat ya. Ketika atiullah wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Dia akan mengulang pertanyaan itu. Di sini kita ada berapa orang? 1 2 3 4 9 orang. Semua sudah ditanya satu-satu. Ya. Kalau di situ menunjukkan atiullah wa atiur rasul, berarti rasul itu berarti kita menjadikan rasul itu ilah, Tuhan. Allah. Karena menyamakan dengan Allah. Iya, jadi antum dipermainkan, Masya Allah. Saya kasihan sama antum. Saat antum ladeni baik-baik dia nanya pertanyaan yang sama berulang-ulang. Tidak ada tambahan ilmu sama sekali. Iya, betul Bang. Tapi saya sudah jelaskan tadi, artinya jawabannya. Saya potong dulu Bang ya. Jadi jawabannya gampang kepada Edis itu. Pertama, jawabannya apakah kita taat mutlak kepada Nabi sama dengan Rasul? Jawabannya ya dan tidak. Ya dalam arti beliau pesuruh Allah, maka apa yang beliau katakan sama dengan taat kepada Allah. Tapi dari segi Tuhan dan pesuruh tidak sama. Allah bukan pesuruh, Nabi hamba. Makanya tidak bisa dibalik. Sebarang siapa taat kepada Allah, taat kepada aku itu tidak ada. Makanya itu jawaban saya di situ. Ya kan? Dari segi kesamaan. Iya, betul. Gurunda Abdurrahman permisi sedikit ya. Gurunda, ini kan seri khusus ya. Saya sengaja masuk nggak ngomong hanya untuk menyimak Gurunda Abdurrahman bersama Evangelis Jonathan Nandar ya. Nah, begitu Edis masuk, kita sabar loh menunggu. Itu sebenarnya kita sedang menghormati Gurunda Abdurrahman. Tetapi benar kata Ustadz Alwan bahwa dia tuh hanya bermain-main, tidak sedang benar-benar mencari kebenaran. Berkali-kali sama saya juga sudah pernah. Jadi intinya dia tidak pernah akan puas. Seperti Ustadz Gurunda Abdurrahman tadi bilang, malamnya seterang siang. Dia minta bukti matahari, tapi tangannya ditutup di matanya. Itu nggak bisa ngelihat. Tetapi kenapa saya diam tadi? Itu karena dia santun, tidak menghujat, makanya saya diam. Tetapi dengan segala kerendahan hati, mohon maaf kepada Gurunda Abdurrahman, kalau memang misalnya mau dilanjutkan, dikasih ruang yang lain, karena banyak juga di sini, termasuk saya, termasuk para pemirsa di live chat, malah sepanjang 1 jam ilmu yang
Gurunda Abdurrahman berikan tadi tidak ada wrappingnya, tidak ada kesimpulannya untuk dibuat persingkat. Padahal bagus sekali itu. Contohnya begini, ada fitnahan bahwa Al-Quran itu salah, nggak ngerti tentang Trinitas, karena dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Yesus, apakah engkau dan dulu mengajarkan engkau dan ibumu adalah bagian dari Tuhan. Nah ini dianggap Al-Quran salah. Nah ini sebenarnya bagus untuk dikaji. Jadi dengan segala kerendahan hati, mohon kalau untuk berdebat, jangan ilmu ilmu gurunda terlalu tinggi. Pernah juga saya di forum lain, ada orang mengajarkan akar kata Al-Quran, tetapi berdebat dengan yang sengaja itu pendebat itu tidak mencari kebenaran. Akhirnya ilmu kita hilang. Mohon maaf Gurunda kalau saya salah. Assalamualaikum. Betul Ustaz, betul. Tunggu ya, saya ambil waktu dulu bentar ya untuk jelasin. Tapi ini luar biasa ya. Sangat jarang si Edis ini jinak. Ya, kita bisa lihat Edis berapa kali kalau dia debat itu nggak pernah bisa diam, nggak bisa tetap ngeyel ya. Tapi hari ini saya terkejut juga ya, Ustadz Abdurrahman bisa menenangkan si Edis ini ya. Jadi agak jinak ya. Jadi ini pawang Edis udah berubah, bukan Bang Dewa lagi nih pawang Edis nih ya. Jadi Ustadz Abdurrahman. Ya tadi Dewa tadi kenapa Dewa sih tadi lagi apa sih nyimak-nyimak Pak Abdurrahman gitu kan, kajiannya sangat luar biasa. Tadi Edis nyindir, wah ini nggak bener ini. Oh mohon maaf, Dewa ini bukan Pak Ustadz Alwan yang lembut. Dewa ini bukan Pak Abdurrahman yang sopan, bukan. Dewa ini tipikal penyerang kalau misalkan ketemu sama orang ngeyel seperti itu. Begitu ya? Berapa kali ya di situ saya habisin. Dia kalau mau diskusi, dia kalau mau diskusi santun betul dengan Pak Abdurrahman, dengan Pak Alwan santun. Kalau dengan Dewa nggak bisa. Dewa ini bisa lembut kalau ketemu sama orang yang lembut. Bahkan lembutnya itu melebihi daripada softtek. Bener Dewa. Kalau misalkan dia lembut. Oh, itu sama Pak JJ ya. Dulu sama JJ pakai softtek nih. Ya, silakan lanjut. Mana sih Pak JJ? Jadi gini kalau Bang Julius. Ya. Jadi kalau kita Ustadz ngobrol dengan si Edis itu kayak dejavu rasanya. Kayak dejavu itu. Kayak, ini pernah kita ngobrol kapan ya? Ini kayak pernah kita ngobrol kapan ya? Karena itu terus saja diulang-ulang. Aneh juga, maksud saya gini, biasanya kan kalau kita diskusi ya, ini kan sudah sering ditonton berulang kali. Misalnya kita ada 9 orang ini, 8 orang ini, 7 orang ini sudah berulang kali ditanya, sudah kita debatkan bahkan. Ada 1 orang yang dia lupa yang 7-nya gitu. Ada 1 orang baru, dia lupa yang 7-nya. Jadi diulang lagi pertanyaannya yang sama. Betul. Ya dia mau perdebatkan terus gitu barang gitu. Jadi kayak kita dikuldesak di ujung sisipan jalan yang tidak ada buntu gitu. Sebentar setelah ini Ustadz, nanti Ustadz nonton bareng sama kita lagi. Ada 1 orang lagi datang, ditanya lagi pertanyaan yang sama. Yang sama, bukan yang beda Ustadz. Kalau yang beda kita masih mafhum lah. Ada perkembangan ilmu, ini yang sama. Saya sampai capek, misalnya ketika tadi saya katakan, tadi terpotong tadi, atiullah wa atiur Rasul, saya katakan, sejak kapan itu menyamakan Allah dengan Rasul? La ta'atillah fi maksiat, la ta'ati makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Itu derajat yang sudah sangat jauh sekali. Di mana ada narasi Rasulullah SAW itu sama dengan Nabi. Buktinya Rasulullah itu ditegur, saya bilang. Dalam amma yatasaalun anin naba'il abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yadzakka, itu kan teguran dari Allah. Betul. Jadi betul-betul ini orang dijelasin bolak-balik. Tapi yang saya sayangkan nggak ada yang baru, Ustaz. Begitu ya Ustaz Alwan. Masya Allah. Tapi bisa jadi dia kena penyakit ini, Bang Awan, dia kena penyakit ini. Alzheimer yang bisa setiap hari lupa kejadian kemarin ya. Khusus untuk kemarin lupa. Jadi setiap bangun bisa lupa. Jadi ya, apa namanya tuh? Apa namanya yang STML, short term memory loss. Bukan schizophrenia ya, apa ya? Oh ya, mohon maaf para ustadz, abang semuanya ini mungkin 5 menit lagi saya harus izin gitu. Mungkin ya, ada yang mau disampaikan sebelum dan pergi, abang silakan. Sekalian, itu yang mungkin saya perlu sampaikan ke semuanya, seperti kayak Sofiatul
Al-Bahlul itu, dia itu sekali lagi pertama murtadin odong-odong gitu pertama. Kristen Dan itu itu sempat Ustaz, bukan murtad. baca Qur'annya dikritik sama channel Tasik Ngaji tentang baca Al-Fatihah salah semua, tapi dihapus videonya. Sama dengan mungkin tadi Bang Edis waktu debat dengan debater Muslim dari Amerika, waktu itu dia tidak bisa jawab sama sekali. Tapi sayangnya videonya kok menjadi video pribadi gitu. Tapi saya pernah share ke Bang Yonatan Nandar, tapi tidak bisa direkam. Kemudian yang kedua, Ustaz, saya beri masukan untuk Sofiatul itu kan hanya ngutip saja dari Christian Prince dan Al-Fadi yang di Inggris itu. Dan Christian Prince dan Al-Fadi itu ngutip dari orang-orang Kristen Ortodok di Mesir dan Syria kalau tidak salah tentang ya, syubhat mereka. Nah, betul. Zakaria Butros. Ya. Nah, itu sudah dijawab sebenarnya oleh para apologet para Muslim ulama yang ada di sana gitu. Oh, tidak perlu ulama, Ustaz Ulwan. Itu orang-orang apologet biasa tapi sudah mampu mengalahkan syubhat mereka. Nah, kalau mungkin bagi yang bisa berbahasa Inggris, coba terjemahkan misalnya contoh Farid merespon Christian Prince dan yang lain yang bisa bahasa Arab. Insya Allah saya tahu udah dalam program channel saya itu. Betul. Cuman karena saya tidak punya waktu, jadi belum bisa menerjemahkan. Tapi saya coba akan membuat kajian-kajian untuk membantah Sofiatul Bahlul. Itu semua bukan barang baru, barang lama saja. Nanti insya Allah kita akan kaji. Tentu nanti akan ditambah-tambahi apa yang mungkin perlu ditambahi. Cuman memang karena saya juga tidak begitu luang waktu saya, mungkin sementara bisanya setiap pekan sekali, dan saya berterima kasih antum ini mujahid Muslim yang semoga Allah memberkahi. Gitu. Amin, Ustaz, makanya gini Ustaz, saya suruh masuk, ada Edis tuh saya masuk, saya bilang dia tuh keledai yang nanduk gunung gitu. Gunung nak goyang, kepala dia hancur, tapi karena keledai isi otak enggak ada, dia tanduk terus tuh gunung. Itu tuh Ustaz. Antum dari Malaysia ya? Enggak, saya dari Kalbar. Itu pernah iya, bahasanya, iya, Melayu bahasanya. Iya. Masya Allah. Makanya tuh Ustaz, saya kalau dengan dia itu enggak bisa santun gitu Ustaz. Dia ni tadi itu ular beludak dia tuh, pura-pura sejak lembut dia dengan Ustaz. Betul kata kawan-kawan lain semua. Kita semua sudah sering berhadapan dengan dia tu kan. Kita jelas pun sebagaimana tu enggak masuk di kepala dia. Tidak ada yang masuk. Dia tu udah ada Islamfobia di kepala dia tu dah, kebenciannya dah luar biasa. Enggak ada sama sekali. Ya, semoga diberi hidayah. Karena enggak mustahil. Ya, saya pernah punya teman. Kita sih seperti itu juga mendoakannya kan. Ya, betul. Ustaz. Saya dulu punya teman, dia Nasrani ya. Saya termasuk mungkin yang kurang suka dengan dia karena perilakunya. Tapi alhamdulillah kemudian jadi muslimah, pakaian yang Allahu Akbar. Jadi pokoknya saya tidak cerita ya, tapi ini soalnya kan masa lalu ya. Jadi muslimah, jadi Masya Allah taat, jadi orang penting gitu. Saya senang kalau saya kurang sepakat Ustaz. Kalau saya pikir bukan dia sebenarnya bagus gitu. Yang saya disparate itu malas itu gini, dan itu sering kali saya bilang. Kalau dia bicara lagi itu saya sering ingatkan dia. Di sini pertanyaan sudah keberapa kali yang kamu lontarkan ini? Diulang-ulang. Saya kasih gitu dia. Jadi dia sudah berapa kali misalnya soalnya itu ya, ketika tentang Maryam yang tadi saya ketawa itu, saya ingat itu udah berapa kali itu ya, Ustaz Yonatan Nandar ya, Bang Yonatan Nandar, berapa kali tentang Maryam itu ya? Iya, itu ada udah dari tahun gitu. 2013 Tadalwan. Dulu sebelum ada Facebook. 2013. Iya, dulu sebelum ada YouTube, sebelum ada WhatsApp, dia suka teleponan sama saya. Yang dibahas, yang ditanyakan ke Ustadz ini, udah dari dulu. Semuanya. Memang dia itu bukan mencari jawaban, memang mungkin nggak tahu tujuannya apa ya. Tadi coba saya terlambat masuk ya, Bang Nandar ya, saya terlambat masuk ya. Tadi dia tanya tentang surat At-Tahrim tidak? Tanya nggak tentang surat At-Tahrim yang madu? Tanya. Ya salam. Ampun saya ini. Sudah saya jelaskan juga waktu itu. Saya bilang At-Tahrim itu tentang madu, hadisnya Sahih Bukhari. Yang lain nggak sahih, saya bilang begitu. Ya kan dia. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan dia itu yang memang tidak update. Ibaratnya sekarang nih, di zaman sekarang pakai Android, dia sudah masih pakai Nokia gitu. Untung bagus ini dapat seperti Ustadz Abdurrahman ini nerangin fungsi-fungsi Nokia apa, casing Nokia apa. Ya kan, alhamdulillah gitu. Mungkin ke depan bisa diarahkan pertanyaannya, Bang betul, Yus. Jadi maksudnya yang di luar konteks mungkin sementara ditangguhkan dulu. Kan saya hanya mengikuti
panitia maksudnya. Jadi kalau misalnya mungkin Edis atau yang lain bertanya di luar konteks, itu tangguhkan dulu. Karena kan agar materi yang hari ini betul-betul selesai begitu. Iya, sayang ilmunya Ustadz tadi tinggi banget itu. 1 jam saya sengaja menyimak, kemudian hilang begitu saja begitu Edis nanya yang berulang-ulang. Ustadz Alwan. Iya. Kalau saya mohon maaf, saya pamit dulu ya. Mohon maaf, pamit dulu. Siap Ustadz. Siap Ustadz. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih ilmunya Ustadz. Jazakallahu khairan jaza ilmunya Gurunda Abdul Rahman. Yang belum beriman tuh beriman. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini betul-betul ya. Iya, Yes. Silahkan. Si Edis kepala batu memang.